Halo kakak-kakak yang cantik dan ganteng semua. Boleh minta waktunya sebentar. Kami dari kelompok Angular dari Prodi Informasi ingin menyampaikan materi mengenai manajemen time dan manajemen energi yang tentunya akan bermanfaat untuk kakak-kakak semua. Oke, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Rindi. Rindi dipersilahkan. Halo. Kenalin, namaku Rindi Antika Kumalasari dari Sistem Informasi NPM 064. Oh iya, aku di sini mau jelasin materi pertama untuk teman-teman semua. Oh iya, sebelum itu aku mau tanya, teman-teman semua tahu nggak apa itu time management? Mau tahu nggak? Oke, time management adalah bagaimana kita mengatur dan merencanakan membagi waktu secara efektif dan efisien di antara berbagai aktivitas. Nah, kalau kita punya time management yang bagus, kita akan bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras. Nah, dari itu kita punya banyak waktu untuk melakukan berbagai banyak hal. Mungkin itu aja dari aku. Oke, kembali lagi dengan aku ya. Perkenalkan, nama aku Daniel dengan NPM 2408 20145. Jadi materi yang akan saya jelaskan adalah mengenai bagaimana sih kita manage waktu kita. Tips apa yang kita perlukan? Nah, yang pertama itu adalah metode skala prioritas. Nah, metode skala prioritas ini kita membagikan jenis-jenis tiap tugas kita. Nah, yang mana itu harus dilakukan sekarang, yang mana harus dilakukan nanti, dan mana yang tidak penting, mana yang sekiranya itu sangat urgent atau sangat harus dikerjakan sekarang, tapi itu ternyata tidak penting. Nah, untuk lebih detailnya lagi mengenai pembagian skala prioritas ini akan dijelaskan oleh teman saya, Raffi. Halo semua, perkenalkan saya Raffi Satria Winahyu dari Sistem Informasi dengan NPM 3 digit terakhir 130. Nah, dengan metode pertama untuk mengatur waktu dengan baik, kita ada skala prioritas atau prioritization matrix, yang dimana itu adalah metode yang membantu mengkategorisasi tugas berdasarkan kepentingan dan urgensinya. Nah, skala itu dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran pertama adalah kuadran yang harus kita lakukan. Ada yang urgensinya yaitu mendesak dan penting, tugas yang memerlukan perhatian segera dan berdampak langsung pada kehidupan kita. Seperti contohnya tugas dosen yang sangat mendesak atau mepet deadline ya. Nah, yang ke kuadran kedua adalah yang kita jadwalkan atau tidak mendesak tapi penting. Yang tugas yang penting untuk tujuan jangka panjang Anda, tapi tidak memerlukan tindakan segera, seperti belajar untuk atau mengumpulkan SKPM dan sebagainya. Yang ketiga ada yang didelegasikan atau yang mendesak dan tidak penting. Tugas yang mendesak tapi tidak harus dilakukan oleh diri Anda sendiri. Serahkan seperti tugas ini kepada orang lain. Contohnya seperti janjian ke teman, main-main gitu. Yang keempat yang terakhir yang harus kita eliminasi, yaitu tugas yang tidak mendesak dan tidak penting. Tugas yang tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap tujuan Anda atau memiliki tugas minimal. Contohnya main game, lihat Netflix, dan ya sekian. Oke, untuk selanjutnya tips mengenai menggunakan Pomodoro Method yang akan dijelaskan oleh Devan dan Najwa. Silakan. Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Devan Faridi dengan nomor NPM 240820100200. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua dan bersama Najwa saya akan menjelaskan apa perbedaan dari tugas penting dan tugas mendesak. Tetapi pada kali ini saya akan kebagian dengan tugas penting ya. Bedanya tugas penting dengan tugas mendesak itu, tugas penting ini penting banget untuk dikerjain, tetapi deadline itu nggak ada, tidak mendesak. Contohnya berolahraga itu kan penting buat kesehatan kalian, tapi kan tidak mendesak toh. Nah, selanjutnya ada menghabiskan waktu bersama keluarga, itu kan penting banget, tapi juga nggak mendesak. Selanjutnya juga ada yang namanya mempelajari skill, itu memang penting bagi masa depan kalian, tapi kan nggak mendesak, nggak ada deadline. Jadi terserah kalian bisa lakuin kapan saja, selagi itu nggak ada deadline yang mempengaruhi. Nah, selanjutnya tugas mendesak akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, permisi. Perkenalkan, nama saya Najwa Nisrina dengan nomor MPM 3 digit terakhir 174. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas mendesak. Tugas mendesak itu apa sih? Biasanya tugas mendesak itu mempunyai deadline hari ini atau nanti malam.
biasanya yang deadlineer ini sukanya ngerjakan waktu malam ini, dikumpulkannya juga malam ini. Seperti misal tugas-tugas yang kurang penting mungkin disuruh mama buat cuci piring malam ini, tapi ya agak males ya karena menurut Anda tidak penting. Lalu mungkin ada beberapa kegiatan yang mendesak, mungkin diajak keluar sama temen, itu kan nggak seberapa penting, tapi kalian sudah janjian duluan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Halo semuanya, di sini aku akan menjelaskan tentang teknik Pomodoro. Teknik Pomodoro adalah sebelumnya perkenalkan, nama aku Septia Sabda Nabila dengan 3 digit NPM terakhir 179. Di sini aku akan menjelaskan tentang teknik Pomodoro. Teknik Pomodoro adalah metode manajemen waktu yang dirancang untuk meningkatkan fokus dan produktivitas. Asal-usul dari teknik Pomodoro itu berasal dari dikembangkan oleh Francesco Cirillo pada akhir 1980. Nama Pomodoro berasal dari kata Italia untuk tomat, terinspirasi oleh timer dapur berbentuk tomat yang ia gunakan saat belajar. Prinsip dasar Pomodoro itu ada 2. Yang pertama itu pembagian waktu. Kerja bagian menjadi interval 25 menit yang disebut Pomodoro. Lalu setiap Pomodoro diikuti oleh istirahat pendek selama 5 menit. Lalu yang kedua adalah istirahat lebih lama. Setelah menyelesaikan 4 Pomodoro, ambil istirahat lebih lama, mungkin antara 15 sampai 20 menit. Habis itu langkah-langkah menggunakan teknik Pomodoro. Yang pertama itu kita tentukan tugas dulu, mana yang penting, mana yang nggak penting. Habis itu atur timer, itu set 25 menit. Habis itu kasih waktu jeda 5 menit. Lalu yang ketiga, kerjakan tanpa gangguan, tanpa menggunakan handphone, karena handphonenya buat timer. Lalu yang keempat, setelah 25 menit berbelajar, kita ambil waktu 5 menit untuk istirahat. Lalu ulangi metode tersebut. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farhan Binang Adrianto dengan 3 digit NPM terakhir 183. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat teknik Pomodoro. Yang pertama yaitu meningkatkan fokus kalian. Dengan bekerja dalam interval singkat, kalian dapat mempertahankan konsentrasi dan menghindari kelelahan. Kemudian meningkatkan produktivitas. Dengan memanfaatkan waktu istirahat yang efektif, kalian dapat bekerja lebih efisien. Yang ketiga yaitu memonitor waktu. Kalian dapat melacak berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk setiap tugas, membantu dalam perencanaan dan evaluasi. Tips tambahan, sesuai waktu. Meskipun 25 menit adalah waktu yang standar, Anda bisa menyesuaikan durasinya sesuai kebutuhan pribadi. Kemudian gunakan alat. Ada banyak aplikasi dan timer yang dapat membantu Anda dalam menerapkan teknik ini. Yang terakhir yaitu catat kemajuan. Buat catatan tentang apa yang telah dicapai selama setiap Pomodoro untuk meningkatkan kesadaran diri. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Daniel Bramantio dan Saya Muhammad Tia Putra Pratama. NPM saya nomor 240810203. Dan NPM saya 240 820 10 205. Jadi di kali ini kita akan membahas tentang time blocking method. Apa sih itu ternyata? Nah, yang pertama adalah time method itu seperti contohnya gini. Misal kamu bisa buat ini di HP, di kertas, bisa di laptop juga bisa. Jadi cara tinggal ini sih, bikin 2 kolom. Yang kiri itu isinya jam, yang kanan itu isinya tentang kayak kegiatan kamu selama mengatur waktu itu apa. Misal jam 12 sampai jam 1 kamu mau belajar. Ditulis jam 12 sampai jam 1 itu belajar. Terus jangan lupa dikasih sisa buat apa, istirahat, buat makan, tuh dikasih juga jeda setiap kegiatannya. Jadi tujuannya itu adalah biar dijelaskan oleh Radit. Dengan adanya metode ini kita bertujuan agar bisa mengatur waktu kita biar disiplin juga, bisa di waktu ya lebih efisiensi lagi. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Rahima dengan NPM 3 digit terakhir 036 dan teman saya Denis Ardiansyah dengan NPM 011. Nah, jadi kami akan menjelaskan sedikit materi tentang manajemen energi. Nah, apa sih manajemen energi itu? Jadi, manajemen energi itu adalah strategi di
di mana yang melibatkan pemantauan, pengaturan, dan pengoptimalan tentang kita menggunakan energi kita selama sepanjang hari. So, teknik ini bisa membantu kita memproduktivitaskan diri kita dengan mengoptimalkan energi yang kita pakai sepanjang hari. Dengan tujuan memberikan supaya emosional, fisik, secara mental kita dapat digunakan secara efisien, baik dalam jangka waktu panjang maupun jangka waktu pendek. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Halo semua, perkenalkan saya Aksal Arwano Firdausma Putra. Jadi mungkin tadi kalian udah dijelaskan tentang pengertian manajemen energi tadi ya dengan dua teman saya barusan. Nah, di sini saya melanjutkan. Manajemen energi itu tidak sebenarnya kita melakukannya ya. Jadi tetap ada step dan rencananya. Yang pertama di sini stepnya itu ada understand your energy patterns. Jadi kalian harus mengenali pahami pola energi kalian. Jadi kalian harus mengenali kapan energi kalian itu menggebu-gebu, kapan energi kalian tuh kayak aku bisa menaklukkan dunia gitu. Dan kalian harus mengenali kapan energi kalian itu kayak down banget sampai di bawah dunia gitu, kalian letoy gitu. Jadi kalian harus pahami itu supaya nanti dengan kalian memahami itu, kalian bisa membagi kapan kalian harus mengerjakan tugas penting di saat energi kalian itu maksimal, dan kapan kalian harus menjalankan tugas-tugas yang tidak terlalu penting di saat energi kalian itu lagi down. Dan di step kedua itu ada identify your mini goals mungkin ya maksudnya. Di sini jadi kalian tentu dari tujuan besar atau di sini mungkin aku beri contohnya tugas saja. Waktu kalian punya tugas besar, kalian bagilah tugas-tugas tersebut menjadi tugas-tugas yang kecil supaya energi kalian itu stabil, tidak kelelahan. Mungkin ini mirip seperti time blocking method yang tadi dijelaskan oleh teman-teman saya ya. Terus yang ketiga itu ada pastinya kalau berbicara tentang energi pastinya perlu istirahat. Jadi kita harus istirahat teratur, tidak perlu terlalu lama. Kita cukup istirahat 5-10 menit ketika sudah mengerjakan tugas supaya energi kita itu bisa recharge, kita bisa kembali lebih semangat untuk mengerjakan energi kita. Dan untuk step 4 dan 5 mungkin akan dijelaskan oleh teman saya di samping saya. Oke, sebelum itu aku mau kenalan dulu ya. Kan udah kenal aku tadi apa belum? Sempet? Oh belum ya? Oke, kalau gitu nama aku Evan Putra Pratama. Aku mau jelasin step 4 dan 5 ya. Oke. Nah yang pertama itu ada manage your cognitive load. Nah sebelum itu aku mau tanya, kan paham gak sih cognitive load itu apa? Gak tahu ya. Nah, simpelnya cognitive load itu kayak beban kerja kalian. Jadi kalau misal memanage cognitive load itu, jadi ketika kalian melakukan suatu bentuk ya kerja atau tugas, melakukan kerjaan, itu kalian jangan sampai overload. Maksudnya apa? Kalau kalian overload itu kalian kayak terlalu terbebani dengan tugas karena kebanyakan tugas, kalian nggak bisa manage dengan baik. Nah, itu makanya kenapa memanage tugas itu penting, supaya kalian nggak overload, juga nggak burn out. Nah itu penting. Nah yang kedua itu ada create flow state routine. Nah aku mau tanya lagi nih, kalian paham nggak sih create flow state itu apa? Nggak tahu ya. Nah simpelnya lagi nih, flow state itu ketika kalian melakukan sebuah tugas atau melakukan kegiatan, kalian itu benar-benar tenggelam dalam kegiatan tersebut. Jadi ketika kalian melakukan kegiatan, kalian nggak pikir, waduh, kapan nih selesainya? Waduh, kapan nih aku mau ke kegiatan apa, mau pulang nih, ngomong gitu. Nah, ketika kalian ada dalam flow state ini, kalian bener-bener kayak, aku pengen banget nih ngelakuin ini, aku suka banget. Jadi kayak nggak mikir kapan pulang, kapan harus berhenti. Jadi kayak bener-bener diri kalian itu terfokus pada tugas itu. Nah, di sini kalian gimana sih caranya menciptakan flow state? Yang pertama itu caranya membuat suatu rutinitas tertentu untuk membiasakan diri kalian pada suatu kegiatan. Misal ketika kalian berkuliah, kalian ada kegiatan di mana saat itu kalian harus belajar bareng teman. Nah, di situ mungkin kalian menemukan flow state kalian. Kita belajar dengan teman, itu kalian menemukan flow state kalian. Nah, di situ bisa tuh buat rutinitas seperti itu. Yang kedua adalah kalian temukan kegiatan yang benar-benar kalian inginkan. Walaupun mungkin ada ya kegiatan yang nggak kalian inginkan tapi kayak harus dilakukan. Nah itu kalian bisa mulai dengan rutinitas kecil, rutinitas mulai buat. Nah di situ mungkin kalian akan terbiasa. Nah itu pentingnya flow state supaya apa? Ketika kalian mengerjakan sesuatu itu kalian nggak cuma yang namanya mengerjakan dengan beban.
tapi benar-benar mengerjakan dengan sesuai keinginan kalian dan benar-benar kalian masuk dalam kerjaan itu, kalian merasa senang dengan kerjaan itu, kalian merasakan senang dengan apa yang kalian lakukan. Nah, itu tuh pentingnya flow state. Nah, kelima ini itu adalah cara memanage energi kita supaya apa? Energi kita itu tetap terjaga supaya kita nggak burn out, nggak gampang capek. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita benar-benar bisa merasakan energi atau bisa merasakan enaknya kegiatan tersebut. Nah, itu aja sih yang perlu aku jelaskan dari manajemen energi bersama temanku Excel tadi. Baik, terima kasih atas waktunya teman-teman semua. Dan aku ucapkan terima kasih ya udah mau nyempetin waktunya di sini. Aku cuma bisa doakan semoga kalian kedepannya kuliah bisa berjalan lancar. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.